Alright, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat hadir lagi dalam mesbah doa. Jadi inilah yang seharusnya menjadi kerinduan ataupun minat kita sepanjang minggu, sepanjang kebaktian doa ataupun mesbah doa. Kita datang bersama-sama. Oke, kita tidak melihat pada jumlah kita yang hadir, tapi biarlah kita yang hadir ini juga akan enjoy masa-masa doa dan enjoy persekutuan bersama dengan orang yang terlibat dalam mesbah doa ini. Oke, jadi coba nikmati doa-doa yang kita ucapkan sama-sama dan dalam hati kita berdoa bersama-sama dimanapun kita berada. Ketika kita mendengar terlibat dalam doa bersama-sama dengan pelayan-pelayan doa kita berdoa supaya kita ada kesatuan. Oke. Mungkin kita tidak dapat bercakap, tapi secara roh kita bersatu, ya, menyokong perkara-perkara doa yang daripada pelayan doa kita. Selamat malam kepada kita semua, terima kasih. Dan mari kita doa sebelum kita lanjut dalam sesi kita malam ini. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Allah, Allah yang mendengar, Allah yang peduli akan kami, dan Allah yang akan bertindak. Ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, baik dalam doa, dalam puasa, dalam mesbah doa kami percaya Tuhan juga akan bertindak. Tuhan juga akan terus mencurahkan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan ke atas setiap kami. Tuhan, biarlah mesbah doa ini menjadi suatu tempat di mana kami akan mengalami sukacita, di mana kami akan mengalami keriangan, dan di mana kami dapat terlibat bersama-sama dalam doa, dalam menyokong perkara-perkara isu-isu semasa yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan, pada hari terakhir ini memang cabaran begitu tinggi, cabaran begitu besar, tapi bila orang yang mencari wajah-Mu, orang-orang yang mendekat dengan Engkau, akan menikmati ketenangan dan keteduhan. Haleluya. Kami serahkan juga jemaat yang tidak sempat hadir pada malam ini, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan mereka. Ketika kami berdoa Tuhan bersama-sama malam ini, walaupun kami berlainan tempat, kiranya Tuhan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan sisi khususnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus
Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita datang kepada perkara doa kita, saya ingin kita membaca daripada 2 Tawarik pasal 7. Pasal 7, kita baca dulu ayat ini. 2 Tawarik pasal 7, ayat 14. Lalu umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Ya, dikatakan itu, maka aku akan mendengar dari surga. Ini kata Tuhan kepada Salomo. Oke, dikatakan dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oke. Jadi kata-kata ini diucapkan Tuhan Allah kepada Salomo ataupun Raja Salomo. Dia baru saja menyelesaikan bait Allah, okay. Dan dalam bait Allah itu setelah selesai dibuat oleh Raja Salomo, memang indah. Nah, satu perkara Tuhan berkata kepada dia, di bait Allah ini, biarlah umat-umat orang-orang Israel datang berseru memanggil nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, dan bertobat, dikatakan di situ. Maka Tuhan akan mendengar dari surga. Ya, memang penting, memang perlu kita mencari wajah Tuhan, merendahkan diri kita, berdoa, dan berpaling daripada jalan-jalan yang jahat. Tidak hanya jalan-jalan yang jahat, tapi pikiran-pikiran yang jahat juga. Ketika kita dengan sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, maka Tuhan akan, dikatakan sini, campur tangan, mendengar dari surga, dan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Oke. Jadi ini bagian yang pertama. Nomor 1, kita sebagai jemaat Tuhan perlu mencari Tuhan, merendahkan diri. Jika kita ingin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ataupun di masa depan kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Dan tidak hanya itu, ada tindakan. Berpaling daripada jalan yang jahat. Maka dikatakan itu Tuhan akan memulihkan kita. Okay. Saya tidak letak dalam slide di situ. Kita baca sendiri daripada 2 Tawarik pasal 20. Ini berkenaan dengan doa, perkara yang sama. Doa dan berpuasa. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang kedua. Okay. Ayat yang kedua dikatakan di situ. 2 Tawarik, mungkin boleh tulis di situ Frankie. 2 Tawarik pasal 20 ayat 2. Okay. Tidak ada pen situ. Nah, ayat 2 berkata begini. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, seorang raja pada waktu itu. Yosafat ini seorang raja. Suatu askar, ini pesan daripada orang itu kepada Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Idom, menyerang tuanku. Okay. Messenger ini berkata, sekarang mereka di Hezezon, Tamar, yakni Enggedi. Okay. Puji Tuhan karena ada messenger, ada orang yang dahulu menyampaikan pesan bahwa ada askar yang besar yang akan menyerang kerajaan Yosafat. Nah, setelah itu Yosafat tahu, dia menjadi takut dalam ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu apa yang dia buat dalam ayat 3b di situ?
lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Oke. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, jelas sekali kita melihat dalam ayat ini, Yosafat sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena boleh jadi dia bakal dikalahkan. Ketika dia dikalahkan, maka semua orang-orang rakyat-rakyatnya akan ditawan oleh suku Moab. Tentara Moab yang datang nih. Tentara Moab, kalau kita baca di ayat yang pertama tuh. Suku Moab dan suku Amon. Kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, suku Amon dan suku Moab ini, mereka itu penyembah-penyembah berhala. Mereka ada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang diperbuat daripada bawah tantangan manusia yang mereka sembah. Nah, nomor satu tadi, jika Yosafat dan semua rakyatnya kalah, maka semua mereka akan sujud takluk kepada berhala mereka. Ini risiko yang akan mereka hadapi. Jika mereka kalah, maka semua, baik anak-anak, baik istri-istri rakyat itu akan dibantai ataupun akan dibunuh. Dan semua mereka yang hidup akan dikerahkan ataupun akan dipaksa untuk menyembah Tuhan-Tuhan ataupun berhala-berhala yang mereka sembah selama ini, yaitu kaum Moab dan Amon ini. Nah, itu menjadi ketakutan Yosafat. Dia takut karena dia tak pasti apa yang akan terjadi. Tetapi dia mengambil satu pendekatan positif di sini, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan sama-sama, mencari Tuhan. Saya baca dari terjemahan baru. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Suku Israel ini, salah satu suku yang dia pimpin itu Bani Yehuda. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, mereka mau tidak mau, mereka harus mencari Tuhan. Mereka harus mencari Tuhan. Karena sesuatu yang boleh jadi buruk ataupun jahat akan terjadi. Barangkali kita mencoba meneliti ayat ini, kalau mereka tidak datang mencari Tuhan, pasti sesuatu yang lebih dahsyat, lebih buruk akan terjadi ke atas rakyat, ke atas kota ataupun ke atas negeri Raja Yosafat ini. Kemudian setelah mereka berkumpul mencari Tuhan dari semua kota di Yehuda, lalu Yosafat, nomor 5 ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di peletaran yang baru. Dan tadi kita ingat tadi kan kita baca yang ayat bab 7:2 itu pasal 7 ayat 14 tadi. Salomo berkata, Tuhan berkata kepada Salomo, jika umatku datang ke ayat 7 ini, lalu umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berpaling dari jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Nah, disinilah mereka berkumpul pada waktu itu. Disinilah rakyat ataupun Bani Yehuda ini termasuk Raja Yosafat ini berkumpul di muka peletaran yang baru. Tadi kita lihat bahwa baru siap bait Allah itu, maka mereka harus mencari Tuhan juga di situ. Dan Yosafat berkata, ayat 6, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ini keluhan, kata-kata Raja Yosafat. Bukankah Engkau Allah kami? 7.
yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Oke, kita sampai di situ. Nah, apa yang terjadi di bab-bab yang seterusnya, kalau kita baca di bab-bab seterusnya, nah, Tuhan mendengar doa mereka ini. Oke. Kalau kita baca di ayat yang seterusnya, ada beberapa perkara yang terjadi sebelum pun, setelah mereka berdoa ini, dengan sungguh-sungguh mereka berdoa, mereka dengan keras berpuasa, dan Tuhan mendengar dari surga. Ini janji Tuhan, tau? Ini janji Tuhan. Dikatakan dalam ayat 7 di awal tadi, Aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Artinya Tuhan mendengar dari surga dan akan memulihkan kita. Apabila kita datang berseru. Kita tahu yang buruk, yang tidak baik akan terjadi. Kita dikelilingi oleh yang tidak baik, yang tidak mendatangkan kebaikan. Dan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Kita tidak tahu. Penganalisis ekonomi boleh saja berkata hal-hal yang negatif. Kita tidak tahu. Itu pandangan mereka. Tetapi ketika kita datang, menyerahkan tahun ini, bulan-bulan yang akan datang ke dalam tangan Tuhan, dalam doa, dalam puasa kita, dalam rangka kita doa puasa dalam satu hari ini, dikatakan Tuhan mendengar dari surga. Dan Tuhan akan memulihkan kita. Nah, luar biasa sekali ayat ini, kita lihat di mana Tuhan sendiri akan turun tangan. Ketika umat Bani Yahuda itu berseru-seru memanggil nama Tuhan. Saya tidak tahu keadaan mereka pada waktu itu, oleh karena ketakutan. Mereka tidak ada pilihan lagi. Datang berdoa sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh, supaya mereka tidak dikalahkan oleh tentara Moab dan Amon ini. Nah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah, kita boleh baca ayat sebelumnya, dalam ayat 17. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka harus pergi berperang juga. Tuhan menyuruh mereka pergi berperang juga. Tetapi dikatakan sini mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Artinya Tuhan sudah memberi map kepada mereka, memberi planning kepada mereka. Ayat 16. Ayat 17 yang luar biasa, menarik sekali. Dalam peperangan ini, kata Tuhan, tidak usah kamu bertempur. Nah, tidak usah, ayat 17. Tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertaimu. Nomor satu yang terjadi di sini adalah tidak hanya Tuhan memberi map kemenangan bagi mereka, Tuhan juga akan berperang bagi mereka. Dikatakan tidak perlu mereka berperang. Mereka cuma hadir di medan peperangan, tapi mereka tidak perlu berperang. Dia katakan Tuhan sendiri yang akan menyertai kamu. Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu. Wah, ini janji Tuhan kepada Yosafat dan Bani Yehuda yang dalam ketakutan tadi. Nah, ayat 19. Lalu orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Itu satu perkara yang kita lihat. Ayat 20, 21 kita baca lagi.
setelah mereka bersukaria, mereka menyanyikan pujian atas kemenangan, atas pertolongan Tuhan atas mereka, dan sehingga Bani Amon dan Moab itu terpukul kalah dalam ayat 22. Oke. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri di menentang penduduk-penduduk Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Wah, tentara Moab dan Amon saling membunuh satu dengan yang lain. Tidak perlu mereka lagi berperang dengan Yahuda. Musuh sama musuh berperang, musuh sama musuh saling membunuh ketika Tuhan campur tangan. Ya. Tapi bagian mereka adalah mencari Tuhan, berdoa, dan berpuasa. Ya. Nah, kita baca menarik ayat ini. Ketika orang 24, ketika orang Yahuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Oke. Nah, 25 menarik. Nomor 1 tadi kita melihat Tuhan memberikan peta kemenangan pada mereka. Nomor 2, mereka tidak perlu ataupun tidak payah berperang, walaupun mereka perlu hadir di medan peperangan. Tetapi Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nah, inilah keinginan kita, kerinduan kita tahun ini. Ketika kita berdoa puasa di awal tahun ini, seperti mana umat Israel ditolong Tuhan. Mereka tidak perlu buat bersusah payah berperang, tapi Tuhan menolong mereka. Nah, 25 ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk merampas, bahasa lain merampas, untuk menjarah barang-barang mereka. Barang-barang Bani Amon dan Bani Moab tadi. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Wah, ini satu kemenangan yang besar juga mereka dapat. Ini biasa terjadi. Kalau mereka perang pada zaman dahulu, mereka akan menjarah ataupun merampas milik musuh. Baik termasuk hamba-hamba mereka, termasuk istri mereka akan jadi tawanan. Termasuk binatang ternakan, emas, harta yang mereka ada, mereka rampas, bawa pulang. Okay. Nah, mereka menjumpai lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Dikatakan 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyak. Wah. Artinya tidak hanya Tuhan menolong mereka mengalami kemenangan, tapi Tuhan juga memberkati mereka dengan barang jarahan. Kita boleh kata barang-barang jarahan itu salah satu berkat yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Yang begitu banyak. Nah, luar biasa ayat ini. Ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan menolong mereka. Ketika mereka bertobat, berbalik dari perjalanan yang jahat, Tuhan menolong mereka. Jadi doa saya untuk kita pada malam ini dan tahun ini, kita juga akan mengalami berkat kemenangan. Seperti Yosafat dan juga rakyat jelatanya. Mereka ditolong Tuhan. Mereka pada mulanya ketakutan mendengar berita ada orang yang datang melawan mereka. Tetapi mereka kembali kepada posisi. Mereka kembali kepada kubu pertahanan mereka. Itu tempat mereka berdoa. Mereka berpuasa di situ. Dan Tuhan mendengar. Mari kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, datang kepada Tuhan untuk memulai tahun ini. Yang berharap berdoa kita juga akan mengalami seperti mana ya rakyat Raja Yosafat mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur malam ini dapat mendengar, dapat belajar, membaca daripada firman-Mu. Tuhan, biarlah kami datang ke altar-Mu, kami sembah-Mu, dalam doa, dalam puasa, dalam ketekunan kami. 21 hari ini Tuhan akan menjadi 21 hari yang indah, di mana kami akan mengalami Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar doa kami dan bertindak atas kehidupan kami di masa-masa akan datang. Tuhan tolong kami. Berkati jemaat ini juga ketika mereka mulai doa, mulai berpuasa, baik dalam persiapan mereka dalam tahun ini, Tuhan juga campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan terima kasih. Berdoa Tuhan biarlah ketekunan, kesungguhan, dan tekad akan tetap mengalir, menyala, hadir dalam kehidupan setiap kami sepanjang 21 hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Oke, shalom dan selamat petang untuk kita semua pada petang ini. Saya akan membawa kita dalam perkara doa yang pertama, yaitu kebangkitan pemuda-pemudi. Mungkin boleh. Oke. Kebangkitan rohani besar sudah berada dalam rancangan Allah sejak dari mula. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kebangunan rohani besar ini dimulai dengan pencurahan Allah, Roh Allah, secara besar-besaran ke atas umatnya. Ketika Petrus dan Rasul lainnya menerima pencurahan roh besar-besaran tersebut, roh dan semangat mereka yang tadi sempat pun mati dan dihidupkan kembali. Mereka bukan lagi orang-orang yang bersembunyi dalam ketakutan dan kehilangan pengharapan, tetapi pemberita Injil yang hebat. Ini adalah suatu peristiwa yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam sejarah manusia. Seterusnya, kebangkitan rohani besar seperti ini pun hendak Tuhan adakan kembali di atas bumi kita. Kalau kita ingin masuk dan terlibat dalam rancangan-rancangan Tuhan, serahkanlah semua rencana hidup kita ke tangannya. Biarkan Tuhan yang memakai impian kita, menghembuskan visi ke dalamnya, serta mengarahkan hidup kita untuk menghidupkan kembali apa yang sempat dan telah mati dalam kehidupan banyak orang. Seterusnya, ini ayat firman Tuhan yang akan dikongsikan bersama pada hari ini, yaitu yang diambil daripada Daniel 1 ayat ke-20, yang berkata sedemikian, dalam segala hal berkenaan hikmah dan pengertian yang ditanyakan Raja kepada mereka. Raja mendapati mereka 10 kali lebih handal daripada semua ahli ilmu gaib dan ahli mantra di seluruh kerajaannya. Seterusnya, dan ini merupakan perkara-perkara doa kita pada petang ini. Oke, yang pertama, berdoa dan mintalah kepada Tuhan membangkitkan generasi muda yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Aku takut dengan perubahan zaman yang semakin mengerikan ini. Banyak sekali pengaruh jahat yang akan mempengaruhi youth ataupun pemuda-pemudi kami. Pengguguran anak menjadi perkara yang tidak lagi dianggap sebagai dosa. Pergaulan yang semakin bebas, dadah, seks bebas, yaitu seks di luar perkawinan, dan sebagainya. Berikanlah kami ketakutan ilahi dan merasa jijik atas semuanya itu. Dan yang ketiga, berdoa dan mintalah Tuhan memberikan kesedaran kepada youth yang telah hilang agar mereka dibebaskan dari cara hidup dan cara pandang yang salah. Sadarkanlah mereka bahwa mereka dikasihi dan mereka adalah anak-anak kerajaan surga. Nah, ada lagi seterusnya. Jadi kita inilah perkara-perkara doa kita pada hari ini, dan saya akan membawa kita dalam doa pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk peluang dan kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan Yesus kami telah bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Itu juga Tuhan Yesus kami telah mendengarkan sedikit firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada sebentar hari. Dan hari ini Tuhan Yesus kami ingin berdoa, mengangkatkan perkara-perkara doa ini dalam tangan Tuhan, di mana kami ingin berdoa menyerahkan youth kami ke dalam tangan-Mu ataupun pemuda-pemudi kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pertama-tama kami ingin berdoa supaya Tuhan yang membangkitkan generasi muda yang takut akan Tuhan. Kami serahkan semua generasi-generasi muda ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kami dalam segala perkara yang kami lakukan. Bangkitkan kami Tuhan Yesus menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang hidup bersandar
akan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya kuasa Tuhan yang menguruskan kami. Kiranya kuasa Tuhan yang terus memakai kami supaya kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Baik dalam pekerjaan kami, Tuhan Yesus. Baik dalam persekolahan kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya, Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami karena kami ingin menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Yang menyerahkan hidup kami untuk Tuhan dan hanya bersandar sepenuhnya ke tangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa menyerahkan permasalahan yang berlaku, Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan Yesus bagi kami generasi muda ini, Tuhan Yesus, seperti penguburan bayi, pergaulan yang semakin bebas, Tuhan Yesus, penggunaan dadah, dan perkara-perkara yang telah mengganggu kami, Tuhan Yesus, khususnya bagi kami generasi muda ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa akhirnya Tuhan yang terus melindungi kami, Tuhan Yesus, melindungi kami supaya kami terus teguh dalam iman kami dan hanya taat kepada Engkau, terus berikanlah kami sebuah ketakutan ilahi, Tuhan, agar kami merasa jijik akan segala perkara sedemikian, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pemuda-pemudi ke tangan Tuhan. Segala roh-roh ini, Tuhan Yesus, ingin mengganggu kami, kami singkirkan, karena kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hidup kami. Di mana seperti firman-Mu berkata, Tuhan Yesus, hidup kami adalah baik Roh Kudus, Tuhan Yesus. Dan kami berdoa menyerahkan kehidupan kami supaya kami terus hidup suci dan benar di mata Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan semua perkara doa ini ke tangan Tuhan. Kiranya kasih karena Tuhan yang terus menyertai kami supaya kami dapat hidup benar di mata Tuhan. Supaya kami dapat menjadi generasi takut akan Tuhan dan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di hidup kami. Itu juga Tuhan Yesus, kami ingin berdoa menyerahkan setiap pribadi kami generasi muda ini ke tangan Tuhan supaya kami berikan kesadaran kepada kami supaya kami terus hidup benar di mata Tuhan. Tuhan, mungkin ramai di antara kami yang sudah menyimpang, Tuhan Yesus. Ramai yang telah memilih jalan-jalan yang tidak sepatutnya, Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa, Tuhan sadarkanlah kami. Bawa kami kembali, Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Seperti Tuhan Yesus. Dalam firman-Mu berkata, Tuhan Yesus, seperti anak yang hilang, Tuhan Yesus datang kepada Bapa. Seperti itulah Kau menunggu kami, Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pemuda-pemudi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan yang terus menguasai hati mereka, terus, dan kami percaya pada suatu ketika Tuhan nanti Tuhan Yesus di mana mereka akan kembali kepada Engkau, terus, dan di mana Engkau akan menerima kami dan ingin bersama kami terus. Dan ini doa kami, Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami berdoa khusus bagi generasi pemuda-pemudi ini, Tuhan Yesus. Kami percaya generasi pemuda-pemudi Tuhan Yesus akan terus dipakai Tuhan, akan terus dipakai Tuhan, akan terus menjadi saksi Kristus di mana kami berada, Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Oke, thank you. Shalom semua. Jadi ini bahan doa kita yang kedua, memiliki kebijaksanaan. Next. Hikmat adalah kebijaksanaan untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu berasal dari Tuhan atau dunia. Segala hikmat harus bersumber dari hati yang takut akan Tuhan. Raja Salomo yang terkenal kerana hikmatnya yang ia dapatkan dengan meminta kepada Tuhan. Mengapa kita harus meminta hikmat bagi youth kita? Kerana mereka memerlukannya dalam menghadapi cabaran hidup. Apalagi setiap ketika dunia di mana mereka hidup hari ini terus mempengaruhi fikiran dan hati dengan beragam informasi yang mudah diakses di era digital. Saya yakin kita semua pernah tersesat saat masih remaja, tidak mampu mempertimbangkan apa yang baik dan benar. Tentunya kita tidak ingin anak-anak kita mengulangi kesalahan serupa. Jadi, seperti halnya Salomo, kita perlu memintakan hikmat dari Tuhan untuk putra-putri remaja kita. Dalam surat Tuhan mengatakan Amsal 8 ayat 12, Aku hikmat, hidup seiring kecerdasan dan memperoleh pengetahuan serta kebijaksanaan. Ini bacaan doa kita. Berdoa kepada Tuhan untuk mengisi para youth dengan kebijaksanaan untuk menemukan ciptaan yang kreatif di bidang sains dan teknologi. Berdoalah dan mintalah Tuhan untuk membantu menanamkan dalam diri mereka rasa takut akan Tuhan dan membimbing cita-cita dan kelakuan mereka. Berdoa dan minta Tuhan membantu mereka melihat dan memahami makna dan kehidupan yang sebenar. Oke, ini saja bahan doa kita, jadi saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di syurga, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Bapa, pada malam ini kami bersama berkumpul dan bersekutu mendengar dan membaca firman-Mu. Tuhan, kami memohon berilah kami hikmat pengertian, berikanlah kami hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan dalam diri setiap pribadi kami, Bapa. Jauhkanlah kami dari melakukan keputusan yang salah di mana untuk kepentingan diri kami sendiri dan bukan kehendak daripada Engkau, Bapa. Tanamlah dan tumbuhkanlah rasa takut akan Tuhan dalam diri kami anak-anak-Mu Bapa, supaya kami lebih berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan. Bapa, kuatkanlah iman dan akal fikiran kami untuk melawan segala cabaran dan ujian di luar sana, yang coba untuk menjauhkan kami daripada wajah-Mu Bapa, yang coba untuk menjauhkan kami daripada memperoleh hikmat daripada Engkau Bapa. Tuhan, lebih-lebih lagi untuk generasi muda pada masa ini ya Bapa. Tuhan, kami terlalu terdedah dengan era digital, begitu juga dengan media sosial Bapa. Tuhan, kami melalui banyak cabaran dan ujian daripada digital-digital di sekeliling kami Bapa. Tapi kami percaya Bapa dengan hikmat daripada Engkau, Tuhan kami dapat kontrol, kami dapat mengawal semuanya Bapa. Tuhan pegang kami ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, kami pernah berjalan dalam kami leka, kami lupa akan Engkau Tuhan, tapi tarik tangan kami kembali Bapa, ambil kami semula kembali ke wajah-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami sendiri, hanyut Bapa, ambil kami dan kuatkan iman kami Bapa. Tuhan kami berdoa juga Tuhan, kami serahkan masa depan dan cita-cita kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami hanya bersandar pada Kamu Bapa, kami berserah segala masa depan kami, cita-cita kami Tuhan, apa yang kami lakukan dalam sekolah kami Tuhan, pekerjaan maupun keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, hanya Engkau tempat kami berlindung, hanya Engkau tempat kami mencari ketenangan kami Bapa. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap kemenangan yang kami peroleh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Bahan doa kita yang ketiga adalah perlindungan dari dunia yang jahat. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Di dalam Yohanes 17 ayat 15. Janganlah kita menganggap kebebasan atau kemerdekaan sebagai kenikmatan. Kebebasan yang tidak diikat oleh kebenaran akan menjadi kepuasan yang tidak terbatas. Di zaman ini, ramai youth yang jatuh ke dalam jerat kejahatan akibat ketidaksengajaan. Bagaimana mereka terlibat perkara-perkara jahat atau menjadi mangsa kejahatan, kemungkinan karena salah pergaulan dari mula. Ketika Yesus di dunia, dia adalah manusia utuh, yang sempurna seperti engkau dan saya, yang akan menjadi teladan yang memimpin saya dan engkau keluar dari dosa, masuk ke dalam kemenangan kebenaran Tuhan. Alkitab berkata, Yesus adalah kapten keselamatan kita. Ia pemimpin yang berjalan di depan, kapten dan sekaligus teladan bagi kita. Dalam 1 Tawarik ayat 12 ayat 32, daripada Bani Issachar, orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka tahu apa yang patut diperbuat oleh orang Israel. 200 orang ketua dengan semua saudara mereka di bawah perintah mereka. Ini adalah bahan doa kita pada malam ini. Berdoa kepada Tuhan untuk mengisi para youth dengan berdoalah dan mintalah Tuhan untuk menjauhkan youth daripada orang-orang jahat yang digunakan oleh iblis untuk mempengaruhi minda untuk kejahatan. Kedua, berdoa dan minta Tuhan membantu mereka agar tidak terpedaya dengan ideologi agama yang melampau dan fanatik yang menjadi asas dan pencetus keganasan hari ini. Dan ketiga, berdoa dan minta Tuhan memisahkan dan membebaskan mereka dari ikatan pengaruh yang jahat dari muslihat iblis. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini, Tuhan Yesus, untuk kami berdoa, Tuhan Yesus, berkumpul bersama-sama, bersatu di dalam doa, untuk mendoakan para generasi baru dan juga youth kami, Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa khusus bagi youth Tuhan. Kau
Jauhkanlah mereka dari sebarang pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh iblis Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus, ini adalah zaman di mana Tuhan penuh dengan teknologi, penuh dengan pengaruh-pengaruh daripada social media dan juga perkara-perkara yang lain Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan Yesus lindungi yup-yup kami Bapa, jauhkan hati dan juga kehendak mereka Bapa yang tidak menyenangkan hati-Mu, dan terus pimpin hati mereka Yesus untuk melihat ke arah-Mu, terus menjaga Tuhan Yesus perilaku mereka, baik di mana saja mereka, mau di gereja mau dan di luar, dan juga di luar gereja Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, mereka Tuhan Yesus sentiasa dijauhkan Bapa dari ideologi agama Tuhan Yesus yang tidak baik, yang tidak betul Tuhan Yesus yang ada di luar sana. Karena saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, influensi-influensi yang tidak benar sentiasa datang menggoda, sentiasa datang untuk menjatuhkan iman dan percaya kami kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, biar Engkau yang datang Tuhan Yesus melindungi pikiran kami, minda kami, dan terus kuatkan iman percaya kami Yesus. Biar kami tetap teguh, biar kami tetap kuat melawan segala influensi-influensi yang tidak bagus Tuhan Yesus, yang coba untuk menggoyahkan iman percaya kami kepada Engkau. Karena Engkau sesungguhnya Bapa adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang layak untuk kami puji dan sembah dalam kehidupan ini Yesus. Itu juga kami berdoa Tuhan Yesus, kami meminta Engkau Tuhan Yesus untuk sentiasa menjauhkan kami, memisahkan kami Tuhan Yesus, dan bebaskan Tuhan Yesus, youth-youth yang ada Tuhan Yesus dari pengaruh-pengaruh yang jahat Tuhan Yesus, akibat daripada muslihat-muslihat iblis yang ingin mengucap-acirkan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan Yesus, apa juga pergumulan-pergumulan, apa juga masalah-masalah, ikatan-ikatan yang mengganggu youth Tuhan Yesus saat ini Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami patah dan kami hancurkan. Biar setiap youth yang mengalami pergumulan, masalah dibebaskan Bapa, karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Yesus ada kemerdekaan, di dalam Yesus ada kemenangan Tuhan Yesus, di dalam Yesus ada pengharapan dan ketenangan. Haleluya Yesus, kami serahkan sekali lagi semua dalam tangan Yesus. Jauhkan daripada segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, mau Tuhan Yesus, influensi yang tidak baik Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami berseru Tuhan Yesus kepada Engkau, di saat kami mencari wajah-Mu, di saat kami mendekatkan diri pada Engkau Tuhan Yesus, Engkau turun tangan Bapa, Engkau bantu Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. You Tuhan Yesus, yang saat ini terhilang, mau sudah terjatuh, bahwa terpedaya dalam muslihat-muslihat iblis Bapa, biar Engkau angkat mereka saat ini, Kau pulihkan hati mereka, pikiran minda mereka, dan juga iman dan kekuatan mereka Tuhan Yesus. Karena percaya Tuhan Yesus, satu-satu kekuatan yang luar biasa hanya datang dari Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala perkara doa Tuhan Yesus kami serah dalam tangan-Mu, dan kami percaya Kau bertakhta di dalam persekutuan kami pada malam. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Thank you. Shalom semua. Mari kita teruskan dengan perkara doa yang keempat, yaitu keselamatan jiwa. Kisah kembalinya anak yang hilang mengandungi muatan didikan, ajaran, nasihat, dan peringatan yang berharga tidak hanya bagi orang-orang Israel yang tidak taat pada masa itu, tetapi juga bagi kita yang hidup pada zaman sekarang dan semua orang percaya pada zaman ke zaman. Ianya menjadi didikan, ajaran, nasihat, dan peringatan yang sangat menarik bagi semua orang dari generasi ke generasi, dari kurun ke kurun, kerana contoh anak yang hilang adalah contoh orang berdosa dan kemudian kembali kepada bapanya dengan penuh penyesalan. Ia tidak hanya tidak taat dan tidak hormat kepada ibu bapa dan saudara sahaja, namun ia juga melanggar dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Ia menghabiskan masanya, hartanya, dan hidupnya untuk bersukaria, hidupnya penuh dengan hawa nafsu dunia. Di titik dia kehilangan segala-galanya, dia kemudian menyesal dan bertaubat.
dan kemudian ia kembali kepada bapanya. Sebagai gereja, ibu bapa, inilah doa dan harapan kita agar youth yang hilang tidak akan menuju ke titik kekecewaan seperti anak bungsu mereka, tetapi akan kembali kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat firman Tuhan itu 2 Tawarik ayat 7, bab 7 ayat 14, lalu umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampunkan dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Okay, poin perkara doa ini adalah, mari kita berdoa dan memintalah Tuhan bagi youth yang telah meninggalkan iman mereka kerana berbagai keinginan daging untuk kembali engkau jangkau. Tuhan yang mampu membukakan mata mereka untuk menyadari bahawa apa yang ditawarkan oleh dunia hanya akan merosak hidup mereka. Berdoa supaya mereka mampu menyadari semua dosa mereka akan berpaling padamu. Memohon pada Tuhan agar youth merendahkan diri di hadapanmu sebagai bukti pertaubatan yang sejati dan yang akan mengubahkan hidup mereka menjadi pribadi yang baru. Tuhan, bawa mereka kembali pulang kepada hatimu. Hati yang keras engkau lembutkan, hati yang memberontak engkau buat menjadi penurut. Fikiran yang jahat engkau ubah menjadi benar oleh kerana kebenaran firman-Mu yang mereka dengar. Berdoa dan memintalah Tuhan untuk memanggil dan memberi inspirasi kepada muda-mudi untuk melayani sepenuh masa dalam kerajaan Allah sebagai pastor, penginjil, misionari, dan pemimpin dalam tubuh Kristus. Mari semua kita sama-sama doa untuk perkara doa keempat ini. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada petang ini Tuhan. Tuhan, pada malam ini kami ingin berdoa untuk perkara doa yang keempat ini Tuhan, yaitu keselamatan jiwa Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keselamatan jiwa youth yang telah hilang dari Engkau Tuhan, yang telah hilang dari pegangannya kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan mereka ini agar mereka diberi ruang dan agar hati mereka terbuka untuk menerima Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar mereka ini diberi satu pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubah hidup mereka ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, agar youth-youth yang telah jauh menyimpang dari rencana yang Engkau telah aturkan bagi mereka Tuhan, agar mereka merendahkan diri di hadapan-Mu dan bertaubat mengikut kehendak yang Engkau telah tetapkan untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, agar semua youth yang ada di dunia ini Tuhan, maupun di mana saja mereka berada Tuhan, kami mohon agar mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkaulah tempat ataupun guideline untuk kami Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan youth yang
yang telah menyimpang dari Engkau, Tuhan. Tuhan, Engkau buka hati mereka, Tuhan. Kau lembutkan hati mereka, Tuhan. Agar mereka terus berpaut pada Engkau, Tuhan. Hanya Engkaulah jalan kebenaran yang mampu memberi mereka kehidupan yang kekal, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, semua ini kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan youth ini, Tuhan. Segala yang Engkau telah aturkan bagi kami, Tuhan, kami tidak mengerti, tapi kami percaya, Tuhan, suatu hari hati kami akan mengetahui isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, thank you. Terima kasih untuk doa-doa yang kita sudah ucapkan kepada Tuhan. Oke. Jadi saya sangat bersyukur oleh karena kesiapan para muda-mudi, para youth malam ini yang dapat membawa kita dalam doa. Oke. Jadi walaupun ia dalam keadaan Zoom, tapi puji Tuhan, Anda bersiap sedia menerima satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita, pada kamu masing-masing untuk berdoa. Oke, jadi terus milikilah sikap untuk terus menerima tanggung jawab. Kita tidak tahu satu hari nanti dalam satu perkumpulan, dalam fellowship kita seisi keluarga besar kita, tiba-tiba kita dipanggil untuk berdoa. Jadi kita sudah siap untuk berdoa makan atau yang berdoa untuk orang-orang yang kita perlu doa masa persekutuan tersebut. Manalah tahu, manalah tahu di masa di tanah perkuburan, ketika dalam persiapan mau mengadakan upacara penguburan, tiba-tiba MC bertugas memanggil Anda untuk berdoa. Jadi Anda sudah siap, karena di sini daripada Zoom ini kita sudah belajar menerima tanggung jawab. Jadi ini adalah pelayanan, apapun yang kita buat, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi susunan kata-kata itu tidak penting, tapi hati kita. Memang penting juga lah susunan kata-kata supaya orang lain mengerti. Ya, kadang-kadang susunan kata-kata kita juga terbalik, tapi kita minta Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti dengan tepat apa yang ingin dimaksudkan. Terima kasih kepada para pendoa kita pada malam ini. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Seperti mana firman Tuhan pada pagi ini untuk doa puasa kita, mari kita berdoa untuk memiliki iman yang besar. Saya berkata, bukan kita tidak memiliki iman, tapi marilah kita memiliki iman yang besar. Puji Tuhan, selama ini kita beriman, tapi naik satu tingkat lagi, milikilah satu iman yang besar. Walaupun iman kita kecil, seperti biji sasawi itu, di mana firman Tuhan berkata, tapi di dalamnya ada seed of greatness, seed yang akan menggerakkan sesuatu. Jadi mintalah kepada Tuhan, terus iman yang besar. Jadi kita sudah melihat para leluhur kita yang sudah pergi mendahului kita. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi mari kita juga beriman seperti mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada kita yang terlibat malam ini. Ada beberapa di antara youth kita yang akan selesai kuliah mereka dan akan pulang ke kampung halaman. Saya ucapkan terima kasih dan terus memiliki sikap, memiliki lifestyle yang ingin berdoa. Bukan hanya kita diberi tanggung jawab, tetapi doa itu seharusnya menjadi gaya hidup kita. Doa makan, doa bersama,
doa dengan kawan-kawan kita, boleh jadi berdoa dengan boyfriend, girlfriend kita, bersama-sama berdoa. Oke. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami menyeru-nyerukan nama-Mu, karena nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa. Tuhan, khusus pada malam ini, para youth, para muda-mudi yang ada di BM Central City, Tuhan, aku menyerahkan mereka dalam tangan pengasih-Mu, kiranya rahmat, kasih karunia-Mu turun ke atas mereka. Baik yang lemah, mereka dibangkitkan iman mereka. Dan yang sudah jauh daripada Engkau Tuhan, akan datang kembali, bertobat mencari jalan kehidupan. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita. Kami berdoa Tuhan, biarlah youth yang ada, dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini, banyak cembaran, banyak juga godaan di sekeliling mereka. Tuhan, ketika iblis itu sedang mengaum-ngaum, ingin merebut mereka, tetapi tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang kuat, yang akan menjaga, memelihara, melindungi mereka, sehingga mereka tidak terjerat, terjerumus oleh kena cobaan dan serangan daripada si iblis. Tuhan, bungkus mereka dengan darah-Mu. Ketika mereka berjalan keluar dari rumah, Tuhan jaga pimpin langkah mereka. Ketika mereka bergaul, Tuhan berikan orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan membangkitkan iman mereka. Tuhan, ketika mereka berdoa untuk suatu perkara yang sukar dalam hidup mereka, Tuhan, Engkau mendengar dan memberkati doa-doa mereka. Haleluya, khusus pada malam ini. Engkau pakai setiap youth yang ada di BM City menjadi alat saluran-Mu, baik dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami, dan Allah yang akan memberkati jemaat-Mu. Ketika kami berseru, Tuhan, Engkau mendengar. Dalam doa puasa kami 21 hari ini Tuhan, kami percaya, kami tidak putus-putus berseru, tidak putus-putus memanggil nama-Mu. Ketika kami berpuasa untuk satu perkara yang berat, Tuhan, Engkau akan mengadakan breakthrough bagi kami dalam tahun ini, ke atas anak-anak kami, ke atas keluarga kami, ke atas pekerjaan kami, ke atas karya, ke atas masa depan kami. Biarlah breakthrough yang akan kami lihat di sepanjang tahun ini. Breakthrough demi breakthrough akan terjadi dan kami akan melihat. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, tidur, berehat. Tuhan berkati tidur kami. Ketika kami tidur, berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Ketika kami bangun besok juga Tuhan, Engkau memberkati perjalanan pekerjaan kami. Baik di antara kami yang jauh, yang berada di jauh kepada keluarga, bungkus kami, bungkus mereka Tuhan dengan darah Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami yang hadir malam ini, baik tidak sempat hadir oleh karena tugas, Tuhan hadir menyertai. Terima kasih, pulanglah daripada tempat ini, biarlah kasih Allah menyertai setiap kita, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan pikiran kita, dan pimpinan daripada Tuhan Yesus yang adalah Immanuel akan bersama-sama dengan kita. Sampai kita berjumpa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Tuhan berkati kita. Selamat malam.